Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Saya Herlo Bentamba, CGP Angkatan 10 Kota Medan, dari SMP Swasta Katolik Budi Murni 1 Medan. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual, yaitu mengenai penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid dengan cara dialog untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk murid. Yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Maka di sini semua perilaku tentu memiliki alasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi jangan yang menjadi motivasi eksternal. Berikut skenario penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Oke, baik, Yunita dan Jessica. Mungkin kalian dua tahu bahwasanya kenapa dipanggil Bapak panggil ke sini. Karena pengamatan saya tadi pas piket, kalian dua bagaimana? Terlambat, ya, terlambat. Jadi menurut ingatan kalian dua sudah beberapa kali terlambat. Kalau Yunita berapa? Baru kali ini. Kalau Jessica baru kali ini juga dalam beberapa apa ini? Semester 2 ini. Oke, baik. Kalau terlambat itu menurut kalian dua itu merupakan kesalahan enggak itu? Kesalahan. Kalau Jessica? Iya, Pak. Menurut kesalahan juga. Iya, kesalahan ya. Baik, untuk Jessica dan Yunita, kalau dibicarakan tentang kesalahan tentu tidak ada manusia yang benar. Benar enggak itu? Ya. Dan semua manusia pasti juga pernah berbuat salah. Yang penting di situ dari kesalahan itu kita bisa bagaimana? Bisa berubah atau bisa belajar, kan ya kan? Jadi artinya apa tadi? Belajar dari kesalahan. Nah, mungkin kalau ditanya belajar dari kesalahan, Yunita setuju? Setuju. Jessica? Setuju juga. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau cari solusinya. Semalam atau sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Masih ingat? Jessica masih? Masih. Oke. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat itu, dengan kehadiranmu yang sekarang ini, sesuai nggak dia itu? Tidak. Tidak kan? Tidak sesuai. Jessica juga? Enggak, Pak. Tidak sesuai. Oke. Nah, sekarang itu berkaitan apa? Berkaitan dengan datang. Berarti mengenai apa? Disiplin. Ya kan? Nah, kalau saya tanya, disiplin itu penting nggak sama Jessica? Penting, Pak. Penting. Sama Yunita? Penting Penting juga, juga, ya kan? Nah, jadi kenapa kau katakan penting? Ayo, itu membiasakan supaya bagaimana? Supaya tidak terlambat lagi. Apakah hanya ke sekolah ini dikatakan penting mengenai disiplin itu? Tidak kan? Tidak. Oke, baik. Jadi perlu juga kita menghargai waktu. Kamu terlambat baru kau ketok pintu. Sementara yang di dalam kan udah belajar mereka. Berarti itu udah bagaimana itu? Kalau mengganggu siapa? mengganggu Orang lain, mengganggu orang lain kan? Nah, lalu kalau mengganggu kan berarti tidak ada lagi namanya menghormati orang lain.
Kan ya kan? Jessica dan Yunita. Nah, sekarang seperti yang kalian sebutkan tadi, kalau ditanya hmm, pasti ada rasa yang namanya bagaimana terlambat ini tadi. Takut sih, Pak. Takut. Nah, Kenapa takut? karena takut dihukum, terus juga Pak nanti dibuat kayak surat gitu. Oke, surat apa? Oh, yang Iya. surat itu yang masuk ke dalam. Iya, Pak. Oh gitu. Ya. Berarti karena itu makanya takut, hanya karena surat itu. Enggak juga sih, Pak. Tidak juga. Takut ini juga ketinggalan pelajaran juga. Ah, itu ya, ketinggalan pelajaran. Jadi pasti ada yang namanya rasa penyesalan ya. Ada nggak menyesal nggak kalian dua? Misalkan loh, Pak. Menyesal. Oke, baik. Jadi berarti supaya kami tidak terlambat lagi seperti yang tadi itu, saya tanya si Yunita, apa yang kamu lakukan? Bangun pastinya di jam 5 pagi lah, Pak. Saya tadi emang telat bangun saya, Pak. Telat bangun. Iya, Berarti solusinya bangun di jam 5, Pak. Biar bangun lebih cepat. cepat. Coba kasih mic-nya sama si Jessica. Apa yang kamu lakukan, Jessica? Tadi juga telat bangun kayak ini tuh, Pak. Telat bangun juga kayak macam Yunita tuh. Jadi aku bangunnya jam 6, Pak. Jadi yang nggak sempat buat siap-siap Pak. Soalnya aku lama, Pak. Oke, baik. Jessica dan Yunita, kalian dua sudah menemukan namanya solusinya. Kan ya kan, solusinya. Solusinya tadi yaitu bangun lebih cepat. Jadi tentu itulah kerjasama kita. Ya, agar kamu tidak terlambat ke sekolah. Tentu nanti bisa ya bekerja sama dengan orang tua mengingatkan kan ya. Melalui ibu bimbingan konseling kita juga termasuk saya sendiri ya, Bapak sendiri. Baik. Kalau seperti itu kalian nanti bisa masuk ke dalam ruang kelas 84 ya. Oke, demikian ya untuk Jessica dan Yunita. Baik. Sampai di situ ada yang menjadi pertanyaan Jessica dan Yunita? Tidak ada. Oke, terima kasih. Ya. Kalian nanti masuk ke dalam ruang kelas. Oke. Salam dulu Bapak dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yunita Veronica Simanjorang. Saya dari kelas 84. Saya di sini cuma untuk mau berterima kasih kepada Pak Tambah yang sudah mau mengajari saya untuk mencari solusi biar nggak datang terlambat lagi. Terima kasih ya Pak Tambah. Perkenalkan, nama saya Jessica Tantiani, dari kelas 84. Di sini saya senang berdiskusi dengan Pak Tambah agar solusi dari tidak keterlambatan. Saya berterima kasih atas nama Pak Tambah sudah memberikan solusi. Terima kasih. Oke, baik. Gisela namanya kan? Iya, Pak. Nah, tadi Bapak mendengar bahwasanya Gisel katanya mengerjakan tugas tetapi tidak sesuai dengan arahan daripada Bapak guru mata pelajaran. Seperti itu? Iya, Pak. Iya. Menurut ingatan Gisel, sudah berapa kali Gisela membuat 2 kali, Pak. seperti itu? Iya. 2 kali? Iya. Oke, baik. Kalau menurutmu membuat yang seperti itu merupakan suatu kesalahan tidak ya? Kesalahan, Pak. Kesalahannya. Baik Gisela, kalau dikatakan merupakan suatu kesalahan tentu semua orang pernah berbuat salah. Ya kan? Apalagi kita ini semua mempunyai kebutuhan masing-masing. Jadi pasti ada juga kesalahan karena itu adalah secara manusiawi. Ya kan Gisel? Iya, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Nah, menurut Gisel, ini kita panggil, Bapak panggil Gisela ke sini, yang mau kita cari solusinya bersama. Ya kan Gisel? Nah, kenapa Gisela mengerjakan tugas tidak sesuai dengan arahan daripada Bapak guru mata pelajaran tadi? Itu bukunya tinggal, Pak. Apanya? Buku catatannya kemarin tinggal, Pak. Tinggal. Iya. Tapi dua kali. Tinggal waktu itu kan udah saya cari, Pak. Nggak nampak juga. Gak nampak juga Iya. sampai sekarang. Iya. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Ya. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan yang kelas yang sudah kita buat? Iya. Yaitu ada di sana mengenai mengerjakan tugas. Yaitu mengenai apa ya?
mengerjakan tugas tepat waktu dan sesuai dengan arahan guru. Kan ya kan Gisela kan? Nah, itu keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati dan sudah kita sepakati, yang sudah kita buat di dalam ruangan kelas. Seperti itu Gisel? Iya, Pak. Tahu kan? Tahu, Pak. Nah, sekarang kalau masih seperti itu Gisel perbuat. Misalnya ke mata pelajaran yang lain nanti muncul lagi seperti itu. Apakah masih sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai, ya. Jadi sekarang Gisel, asal Gisel tahu bahasanya yang kamu perbuat itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas kita perbuat, itu dulu yang paling utama, ya. Nah, yang penting Gisel nanti bisa bagaimana? Bisa mengerjakan tugas seperti apa? Hah? Apa? Agak kuat suaranya. Tepat waktu. Baru apa lagi tadi? Mendengar arahan guru, Pak. Mendengar Arahan guru. arahan guru atau mengerjakan sesuai dengan arahan guru. Itu sangat penting kan? Iya, Pak. Sangat penting karena itu juga berkaitan dengan apa? Kepatuhan, ya kan? Kepatuhan. Oke, apa yang perasaanmu ketika itu kamu lakukan? Sedih. Baru apa lagi? Merasa bersalah, Pak. Merasa bersalah juga. Ya, karena sudah melanggar peraturan. Iya, karena sudah melanggar aturan yang sudah disepakati atau keyakinan kelas, ya kan? Oke. Jadi sekarang kita di sini mau mencari solusi. Bapak mau membantu mencari solusi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa kira-kira solusi yang bisa kamu kerjakan supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Dengar arahan kata guru, Pak. Baru apa lagi? Mendengarkan arahan guru. Dan seandainya bukumu itu tidak nampak lagi, apa yang kau lakukan sama Pak Hendro lagi? Membeli buku baru, Pak. Membeli buku baru. Iya. Lalu apa yang kau sampaikan sama Bapak itu? Meminta maaf, Pak. Meminta maaf, ya. Komunikasikan nanti sama Bapak itu apa yang menjadi masalahmu sehingga membuat di lembaran kertas, kan ya? Iya, Pak. Ya, supaya Bapak itu pun memahami masalah yang kau alami itu. Oke? Nah, sekarang kamu bisa nanti masuk ke dalam ruangan kelas karena itulah solusi yang kamu ambil sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi harus dipatuhi, ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Kamu bisa masuk ke dalam ruangan kelas, ya. Ya. Oke. Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Gisela Grisang dari kelas 84. Saya sangat merasa senang karena sudah dibantu oleh Pak Tambah dengan tentang keyakinan kelas dan mengatasi masalah saya. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi terhadap murid kita. Terima kasih, salam dan bahagia.